Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur hari ini menetapkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai tersangka penipuan dengan modus penggandaan uang. Kanjeng, gimana dengan pemeriksaan seperti ini apa nih dilakukan? Pokoknya semuanya saya rugikan tak kembalikan ya. Enggak dengan Berapa jumlahnya kira-kira? Kanjeng, soal temuan jubah yang berkantung bagaimana? Enggak ada itu. Enggak ada. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti berupa laporan saksi korban dan barang bukti yang ditemukan di lokasi Padepokan. Taat Pribadi hingga saat ini telah 2 kali diperiksa untuk kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Sebelumnya Taat Pribadi sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan 2 orang mantan pengikutnya. Selain itu penyidik juga mengaku telah menyita jubah yang biasa dikenakan Taat Pribadi. Dari hasil pemeriksaan, jubah tersebut diketahui memiliki 2 kantong besar dan diperkirakan mampu menyimpan uang hingga 100 juta rupiah. Kanjeng, gimana dengan Ini untuk pemeriksaan Taat kami naikkan status dari saksi menjadi tersangka. Karena apa? Kasus penipuan. Untuk terlapornya Pak Suprayitno, pelapor saksinya. Pertimbangannya seperti apa dan ketika? Pertimbangannya kami berdasarkan 2 alat bukti yang sah, yaitu ya keterangan saksi dan bukti-bukti yang barang bukti yang kami sita. Menjelang petang, situasi di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi semakin ramai, sementara beredar sebuah surat pernyataan yang diyakini menjadi salah satu syarat agar seseorang dapat menjadi pengikut. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Bremana Tenaya langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Bremana, bagaimana situasi di Padepokan hingga sore hari ini? Zakia, hingga sore hari ini masih sangat ramai suasana di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang ada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bisa dilihat di belakang saya masih banyak sekali warga yang mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini, dan seakan-akan tempat ini menjadi tempat wisata dadakan seperti itu, Zakia. Dan tidak hanya warga sekitar Padepokan saja, bahkan banyak warga yang datang dari jauh ini hanya untuk menyaksikan Padepokan ini, dan bahkan datang dengan menggunakan bak terbuka ataupun juga dengan keluarga besarnya untuk kemudian menyaksikan seperti apa lokasi Padepokan ini. Dan mereka juga rata-rata penasaran dengan lokasi ini karena sebelumnya ini lokasi yang ada di Desa Wangkal ini adalah lokasi yang tertutup seperti itu walaupun ada jalan umum, namun seakan-akan jalan ini hanya menjadi jalan khusus yang diperuntukkan bagi kalangan Padepokan saja. Namun setelah adanya kasus dugaan pembunuhan dan juga penipuan ini, kawasan ini dibuka dan kemudian mengundang rasa penasaran warga untuk menyaksikan kawasan yang selama ini tertutup. Dan warga yang datang setiap harinya juga semakin bertambah banyak, Zakia, dan ini pun membuat keamanan yang ada di lokasi Padepokan ini juga menjadi terganggu karena ada beberapa warga yang mencoba untuk masuk ke dalam wilayah yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh warga, yang dibatasi oleh garis polisi. Dan ini tentunya mengganggu sterilnya lokasi-lokasi yang seharusnya tidak boleh dilewati oleh warga, dan ini tentunya mengganggu sekali untuk penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Zakia. Iya, kemudian terkait dengan sebuah surat pernyataan pengikut yang beredar di kalangan wartawan, bisakah Anda elaborasi lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini? Ya, Zakia, saat ini memang ada satu surat yang beredar di kalangan wartawan. Nah, ini didapatkan oleh salah satu orang dan ini tidak mau disebutkan identitasnya. Dan suratnya seperti yang saya pegang saat ini, ada sebuah surat yang bertuliskan surat pernyataan di atasnya yang berisikan nama, nomor induk, dan juga alamat serta identitas lain yang diperlukan seperti pekerjaan, jabatan, dan nomor handphone seperti itu. Dan juga ada sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa seharusnya berapa jumlah dana yang diterima oleh seorang pengikut ini ketika sudah menyerahkan maharnya seperti itu ke koordinator Yayasan Padepokan. Kemudian ada juga pernyataan yang memaksa pengikut untuk tidak mempermasalahkan barang-barang ataupun aksesori yang telah dibeli
dan juga diperoleh dari Padepokan dan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun maupun dalam hukum dan juga jalur lainnya, baik hukum perdata maupun pidana. Ada juga satu poin yang menyebutkan bahwa santri harus patuh dan taat segala larangan maupun juga aturan yang diberlakukan di pesantren ataupun bisa kami bilang Padepokan lebih tepatnya. Dan ini juga ada sebuah kolom tanda tangan yang mengatasnamakan taat pribadi dan juga di bawahnya ada kolom tanda tangan yang menyantumkan nama Ketua Pengurus Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yaitu Marwah Daud Ibrahim yang kita tahu selama ini selalu memberikan pernyataan yang membela Padepokan ini, Zakia. Dan memang adanya surat ataupun surat pernyataan ini menjadi salah satu syarat ataupun seperti apa yang seharusnya dilewati oleh seorang pengikut yang kemudian sudah menerima harta yang sudah diterima setelah dia melakukan pembayaran mahar. Kemudian menurut Kapolres Probolinggo, surat ini bisa menjadikan bukti bahwa telah terjadi penipuan jika seseorang ingin melaporkan kasus yang menimpanya ini ke kepolisian. Walaupun memang ada beberapa pengikut yang tidak mendapatkan surat seperti ini, namun mereka masih tetap dapat melaporkan kejadian yang menimpanya ini dengan menyertakan kwitansi yang mereka terima setelah mereka melakukan pembayaran maupun surat pernyataan yang mereka buat sendiri dengan menyertakan tanda tangan dari koordinator Padepokan. Dan berikut pernyataan dari Kapolres Probolinggo, Arman Asmara Syarifuddin. Bisa dilihat kan? Setiap santri itu harus menulis di dalam surat pernyataan ini. Tujuannya berapa sih sebenarnya yang dia harus berikan kepada koordinator atau subkoordinator, karena catatan di sini kan ada koordinator dan subkoordinator yayasan. Berapa besar yang dia harus berikan itu akan dicatat. Namun banyak yang tidak diberikan hitam di atas putih kembali, ataupun uang yang telah diberikan atau dana yang telah diberikan tidak ada tercatat. Biasanya tidak tercatat di santri tersebut. Demikian Zakia. Bagaimana pengamanan di lokasi hingga siang hari ini? Hingga saat ini, Robert, masih ada pengamanan yang dilakukan oleh para aparat yang ada di sini, dan ini dilakukan sejak tanggal 22 September lalu, sejak penangkapan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan ada sekitar 160 personil yang ditempatkan di beberapa titik yang ada di sini, diantaranya di pintu barat, di pintu timur, dan juga yang ada di dalam area tenda-tenda maupun tempat dari para pengikut yang masih bertahan di sini. Beberapa bangunan yang ada di sini pun masih dipasangi garis polisi, diantaranya di Aula Padepokan, ada juga yang ada di pendopo maupun rumah Dimas Kanjeng yang berada tepat di belakang saya ini. Dan juga ada satu tempat yang menjadi tempat yang harus steril seperti itu, yaitu adalah tempat penangkapan Dimas Kanjeng yang ada di bagian fitness center yang ada di belakang Padepokan. Namun selain di lokasi-lokasi yang telah dipasangi garis polisi, ini masyarakat masih bisa mengunjungi maupun mendatangi tempat ini. Tepatnya ada di sebelah masjid maupun di jalan di dekat dari Padepokan, karena ini merupakan jalan umum dan mereka bebas berlalu lalang dan melihat Padepokan ini dengan lebih dekat. Robert. Ya, lalu bagaimana dengan pengikut-pengikut yang masih bertahan di sana? Sejauh ini pun, Robert, masih ada beberapa pengikut yang bertahan dan data sementara yang kami dapatkan ini ada sekitar 86. Namun data ini masih bisa berubah seperti itu, Robert, karena masih akan dilakukan pendataan lebih lanjut lagi. Karena pada saat pendataan yang mendapatkan angka 86 ini, banyak sekali pengikut yang berada di luar Padepokan dan belum kembali ke tempatnya, sehingga pendataan masih perlu dilakukan kembali. Dan berdasarkan data dari petugas ini, diperkirakan masih ada sekitar 100 hingga 150 pengikut yang ada di dalam sini. Dan sebagian dari mereka juga masih memilih untuk bertahan hingga waktu yang belum ditentukan.
Dan sementara mereka juga masih melakukan aktivitas mereka sehari-hari seperti misalnya mandi, mencuci maupun misalnya juga berbicara dengan warga-warga sekitar. Dan juga bahkan ada dari mereka yang membuka warung seperti itu untuk biaya sehari-hari untuk berada selama di sini. Dan mereka ini tinggal di tenda-tenda yang ada di belakang pemondokan, Robert, dengan kondisi yang seadanya. Dan terkadang pun mereka mengalami kekurangan makanan maupun kekurangan logistik yang karena mereka hingga saat ini juga masih menunggu pencairan dari dana yang telah mereka serahkan ketika mereka masuk ke dalam padepokan ini. Sementara Robert, ada juga posko yang telah didirikan tepatnya pada hari ini. Ini merupakan posko pelayanan terpadu yang didirikan oleh Dinas Sosial dari Dinas Kesehatan maupun Koramil Kecamatan Gading juga ini berpartisipasi dalam mendirikan posko ini. Dan posko ini akan melakukan pendataan setiap harinya tentang jumlah dari pengikut dan juga di mana asal mereka, sejak kapan mereka ada di sini, dan apakah mereka akan memutuskan untuk bertahan maupun pulang dari sini. Dan jika nanti pun mereka akan pulang, akan difasilitasi oleh pihak kecamatan. Dan berikut kami putarkan pernyataan dari Camat Gading Probolinggo, Slamet Haryanto. Jadi satu, pendataan kepada masa pengikut di sini, berapa jumlah yang sebenarnya. Juga apa kemauan yang bersangkutan masih bertahan di sini. Jadi maka dari itu kami bekerja dengan Dispenduk Capil agar bisa mendata mendata masyarakat pengikut yang bertahan di sini juga. Demikian, Robert. Baik, terima kasih. Breman Atenaya. Ganjar apa Gandeng mengadakan uang itu? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tasawwara bihi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Sampai saat ini, polisi masih mendalami dugaan praktik penipuan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh pimpinan padepokan di Dusun Cengkalek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kanjeng Dimas taat pribadi yang ditangkap pada Kamis 22 September lalu. Kasus penggandaan uang yang diduga dilakukan oleh taat pribadi pemimpin padepokan Dimas Kanjeng menunjukkan fenomena latar belakang pendidikan tak mempengaruhi batas rasionalitas seseorang. Inilah rekaman aksi taat pribadi pimpinan padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur yang tersebar di media sosial. Taat berada di antara tumpukan uang bersama para pengikutnya. Video tersebut menyebarkan kemampuan seolah taat pribadi memiliki kemampuan menggandakan uang. Dan kini taat pribadi berada dalam tahanan. Tim di Treskrimum Polda Jawa Timur meringkus Taat atas dugaan pembunuhan dua pengikutnya di padepokannya. Kedua korban dibunuh karena berencana akan membocorkan penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Taat. Taat pun kini ditetapkan sebagai tersangka. Di tengah pemeriksaan, Taat bersikukuh memiliki kemampuan menggandakan uang. Kanjeng benar Kanjeng bisa menggandakan uang? Insya Allah begitulah. Oh, berapa ya? Sudah berapa lama Kanjeng bisa menggandakan uang itu? Dari 2006. Dari 2006. Dengan cara apa Kanjeng menggandakan uang itu? Ilmu ya? Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 4 saksi pelapor kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Taat. Satu korban melapor ke Mabes Polri dengan kerugian 20 miliar rupiah, sementara 2 korban mengadu ke Polda Jawa Timur dengan kerugian 2 miliar lebih. Diduga masih banyak lagi orang yang menjadi korban penipuan Taat. Untuk menampung pengaduan, Polda Sulawesi Selatan pun membuka posko pengaduan korban kejahatan Kanjeng Taat pribadi. Namun sampai saat ini, belum ada satupun pengaduan laporan warga Makassar, Sulawesi Selatan yang jadi korban kejahatan Kanjeng Taat pribadi dari 32.000 pengikut Kanjeng Taat pribadi yang tersebar di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kendati sejauh ini belum menerima laporan korban kriminal atau kejahatan Kanjeng Taat pribadi, baik dalam bentuk kejahatan ataupun korban penipuan dari penggandaan uang.
Polda Sulsel hingga kini terus meningkatkan monitoring di setiap polsek yang ada. Hal itu dilakukan untuk mengetahui jumlah pasti aduan laporan dari sejumlah korban kanjeng taat pribadi. Antar Polda ini kerjasamanya horizontal ya, selain daripada Mabes Polres vertikal kepada Polda. Oleh karena itu Polda Jawa Timur sudah membuka posko layanan korban-korban kanjeng taat pribadi. Termasuk Sulawesi Selatan yang sudah dirilis oleh salah satu media 2.300 orang pengikutnya. Ini kita minta kepada mereka-mereka untuk melaporkan kepada Polda Sulsel guna kita teruskan ke Polda Jatim. Komisi 3 DPR RI sudah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi di Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah barang bukti juga sudah diterima Komisi 3 seperti uang asli palsu dan sejumlah bukti transfer. Yang mereka serahkan ke saya ini untuk sementara transfer yang tadi ya, yang 9 miliar, nggak tahu berapa kali tadi. 9 miliar. Tapi ada yang langsung dibawa dalam bentuk. Bahkan pernah pada suatu waktu itu katanya uang yang dari bandara, dari sana itu supaya tidak keluar bandara itu diperiksa gitu ya, diangkut pakai helikopter ke sana. Saksi-saksinya ada kok, makanya saya berharap ini segera dibuka semuanya karena banyak yang mau bersaksi di sana. Sejumlah santri pun masih bertahan di Padepokan. Bahkan Marwan Daud, cendekiawan yang juga mantan anggota DPR, yakin taat bukanlah manusia biasa. Kami mohon, kalau ragu tentang kemampuan dan koromah yang didapatkan oleh beliau dari Allah, kami mohon dan kami akan minta permohon kepada beliau disaksikan oleh utusan Bapak Presiden, utusan dari untuk melihat langsung, dan saya mengharapkan Metro TV dan TV-TV yang lain menyaksikan langsung. Ini aset untuk Indonesia. Fenomena taat pribadi dengan keyakinan para pengikutnya mengungkapkan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut sosiolog Abdur Sair, minimnya rasionalitas masyarakat Indonesia menjadi faktor utama terkait kasus taat. Setiap orang tanpa melihat latar belakang pendidikan memiliki batas rasionalitas. Dari ukuran pendidikan saja sudah bisa kelihatan. Kalaupun ada orang yang berpangkat bertitel doktor, menurut saya memang bahwa rasionalitas seseorang itu ada batasnya. Pada titik tertentu dia akan mencari ya jalan lain ketika jalan rasionalitas itu dia tidak bisa menemukan solusinya. Maka jalan irasional dia tempuh, termasuk menjadi bagian dari Padepokan Kanjeng Taat Pribadi ini. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur membentuk tim untuk mengetahui ajaran taat pribadi di Padepokan Dimas Kanjeng. MUI tak segan mengeluarkan fatwa aliran sesat jika Padepokan terbukti menistakan agama. Sejauh ini MUI melihat ada 4 hal yang diduga diajarkan taat pribadi kepada para pengikutnya dan dianggap sesat. Salah satu ajaran yang dianggap sesat adalah adanya salawat fulus. Saya tidak pernah melihat, membaca atau mendengar ijazah kiai-kiai tertentu bahwa ada salat fulus itu udah pernah ada itu fulus itu uang gitu. Jadi orang datang itu bukan istighosah, saya kira itu istighosah itu murni gitu ya. Istighosah itu adalah tulus. Istighosah itu maknanya mohon pertolongan pada Allah itu lebih tinggi daripada isti'anah. Isti'anah itu sekedar minta tolong, tapi kalau sudah istighosah itu nilainya sangat tinggi sekali. Ketika misalnya kita ya negara tidak aman ya, kita mohon pada Allah untuk keamanan. Jadi seperti itu. Taat pribadi selain dianggap mengajarkan aliran sesat dan dikenal sebagai tersangka penipuan bermoduskan penggandaan uang, ia juga diduga terlibat dalam kasus pembunuhan 2 orang santrinya. Berkas perkara pembunuhan Abdul Ghani, pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi, dinyatakan lengkap atau P21. Saat ini kepolisian telah menetapkan 4 tersangka yang diserahkan ke Kejati Jawa Timur berinisial WW, WD, KD, dan KR. 3 orang diantaranya merupakan mantan perwira menengah TNI. Polisi juga masih mengejar 4 tersangka lain dalam kasus pembunuhan Abdul Ghani. Dengan demikian, total ada 9 tersangka termasuk Dimas Kanjeng yang diduga dalam pembunuhan.
Selain kasus pembunuhan Abdul Ghani, Dimas Kanjeng juga diduga mendalangi pembunuhan mantan pengikut lainnya bernama Ismail. Motif pembunuhan diduga karena Dimas Kanjeng takut dilaporkan ke polisi atas penipuan penggandaan uang. Dimas Kanjeng diduga menyuruh anak buahnya untuk menghabisi kedua orang tersebut. Terungkapnya penipuan kasus penggandaan uang berawal dari penemuan 2 jenazah pengikut Padepokan Dimas Kanjeng di 2 wilayah berbeda, yaitu Situbondo dan Wonogiri. Di tubuh kedua jenazah ditemukan tanda-tanda penganiayaan dan polisi berhasil melacak hingga ke Padepokan Dimas Kanjeng. Hingga saat ini, taat pribadi ditetapkan sebagai tersangka otak pembunuhan. Ada 2 korban, ada sejumlah tersangka yang sudah dilakukan penangkapan terdahulu dan berkembang kepada saudara taat pribadi, Kanjeng Dimas taat pribadi. Jadi penyidik nomor 1 saat ini fokus kepada kasus itu. Sosok taat pribadi dikenal masyarakat Probolinggo sebagai pimpinan Padepokan. Taat pribadi pernah dinobatkan oleh Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia sebagai Raja Probolinggo. Taat kini bahkan memiliki 2 padepokan, yakni di Probolinggo dan Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah santri di Padepokan Dimas Kanjeng saat ini mencapai lebih dari 10.000 orang yang berasal dari berbagai kalangan. Sebelumnya pada tanggal 28 Agustus 2016, Satuan Tugas Gabungan Kepolisian Mataram juga menangkap Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI, Gatot Brajamusti. Gatot ditangkap saat berpesta sabu. Gatot juga kedapatan menyimpan barang terlarang tersebut di sebuah kamar hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Gatot Brajamusti yang selama ini dianggap sebagai kiai dan memiliki pesantren dengan ratusan santri di Cisaat, Sukabumi ditangkap bersama istrinya Dewi Aminah, vokalis Reza Artamevia, Davina, Richard, dan Yuti. Mereka ditangkap polisi di kamar nomor 1100 sebuah hotel di Kota Mataram usai pelaksanaan Kongres ke-15 Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI di hotel yang sama sekitar pukul 23 WITA. Hasil sementara dari tes urin untuk 8 orang yang diamankan saat penggeledahan, 6 diantaranya dinyatakan positif, yaitu AG, DA, RC, RZ, DN, termasuk Gatot Brajamukti, sementara 2 orang lainnya negatif, yaitu BN dan SP. Selain terjerat kasus narkoba yang saat ini sedang ditangani oleh Kepolisian Mataram, Gatot Brajamusti juga kedapatan terjerat kasus kepemilikan senjata api ilegal dan menyimpan satwa yang dilindungi. Selain Undang-Undang Narkotika, Gatot juga terancam dijerat oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 lantaran senjata api yang dimilikinya diketahui tak dilengkapi surat-surat resmi. Ada barang bukti yang diduga sabu-sabu. Kemudian berikut ada juga peralatannya ya, peralatan pengisap bong istilahnya. Kemudian setelah itu diinformasikan kepada Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga kemudian melakukan pengembangan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Tak berhenti sampai di sana, pemeriksaan terhadap Reza Artamevia juga terus ditelusuri menyangkut kasus dugaan pencabulan oleh Gatot Brajamusti. Reza dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Senin 26 September lalu. Selama 6 jam diperiksa, Reza mendapatkan 39 pertanyaan, namun Reza tak bersedia berkomentar soal pemeriksaan tersebut. Polisi menyatakan, berdasarkan keterangan Reza dan saksi lain, pencabulan atau pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti setelah perempuan yang menjadi korbannya diberi asfalt yang ternyata adalah sabu. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti terkait sabu yang ditemukan di kediaman Gatot di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Sebelumnya diberitakan 2 perempuan melaporkan Gatot Brajamusti ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencabulan dan pelecehan seksual.
Dari 2 laporan yang telah diterima, tim penyidik sudah memeriksa 4 saksi, diantaranya 2 korban dan 2 saksi yang merupakan orang tua korban. Dari hasil pengembangan dan keterangan saksi, polisi menemukan transaksi hotel di kawasan Jakarta Utara pada tahun 2011 atas nama Gatot Brajamusti. Sejumlah wanita di Tenggarai menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti di padepokannya. Yang menjadi pertanyaan tersendiri, kenapa ratusan wanita dari ragam usia berbeda itu bisa dengan mudah jatuh ke pelukan Gatot Brajamusti. Bahkan dengan mudahnya mereka diaku sebagai istri dari sang guru spiritual. Modelnya adalah narkoba yang diaku dengan sebutan asfat yang nyatanya adalah sabu. Menyampaikan 8, tetapi yang laporan polisi kita baru 1. Kenapa demikian? Karena kita memerlukan orang tua. Karena itu persyaratan dari kepolisian, orang tua harus dilibatkan, jadi kita koordinasi dengan kepolisian. Dan juga ada anak-anak yang belum siap menghadapi polisi, jadi sebenarnya dia jin, dan dia kepala jinnya, segala jin di dunia ini tidak menggunakan menyan dan bunga-bunga, tapi menggunakan kristal yang dibakar. Jadi mereka pikir kristal itu apaan, nggak tahu yang dibakar. Tapi belakangan baru tahu bahwa itu aspak itu adalah sabu-sabu. Banyak propaganda ataupun tipu muslihat yang dilakukan Gatot Brajamusti. Dengan balutan agama, lalu ancaman penyakit yang ada di tubuh korban sampai cerita tentang jin dan malaikat yang selalu menjadi alasan Gatot untuk berbuat asusila. Tipu muslihat ini mengakibatkan korban berhalusinasi. Ketua KPAI Asrorun Niam Soleh yang mendapatkan laporan dari banyak korban menyatakan bahwa banyak kasus terjadi di padepokan Gatot Brajamusti seperti kekerasan seksual terhadap anak hingga adanya aborsi. Tak hanya 1 kasus, namun ada beberapa lapis seperti pencabulan, hamil, lalu aborsi. Kemudian di situ juga ada penyalahgunaan narkotika yang dengan tipu dayanya sehingga anak terpapar narkotika, bahkan ada yang sampai OD, sampai meninggal. Tidak hanya 1 kasus, tetapi ada beberapa anak yang setelah dilakukan pencabulan itu kemudian hamil dan dilakukan aborsi. Elsa Syarif selaku kuasa hukum beserta korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti beserta dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, hal ini dilakukan agar para korban bisa melaporkan kasusnya dan meminta perlindungan secara resmi terhadap badan yang mengurusi masalah anak Indonesia terkait kasus yang dilakukan oleh Gatot. Ternyata mereka tahunya itu aspak, jadi dikatakan bahwa dia tidak seperti dukun-dukun biasa karena dia menggunakan ilmu jin dan segalanya, dia jin dan dia kepala jinnya, segala jin di dunia ini tidak menggunakan menyan dan bunga-bunga, tapi menggunakan kristal yang dibakar. Jadi mereka pikir kristal itu apaan, nggak tahu yang dibakar. Tapi belakangan baru tahu bahwa itu aspak itu adalah sabu-sabu. Menanggapi banyaknya korban akibat pelakuan Gatot dan penyalahgunaan narkotika, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI merasa perlu untuk turun tangan. Secara tegas, KPAI memfokuskan diri untuk pemulihan atau rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual yang umumnya masih berusia sangat muda atau bahkan di bawah umur. Sementara korban yang menjadi pecandu narkotika diserahkan pemulihannya kepada Badan Narkotika Nasional.